kenapa Allah menggunakan fi'il mudhari? Alasannya menurut para ulama ini menjelaskan tentang, ingatlah ketika Ibrahim sedang kan fi'il mudhari, sedang mengangkat atau meninggikan pondasi Ka'bah. Jadi yang diambil pesannya, ingat peristiwa saat Ibrahim sedang. Jadi bukan Ka'bahnya, tapi peristiwa sedang mengangkatnya itu yang diingat. Itu beda. Kalau kita ambil pesannya dari sini, mengangkat pondasi dari Baitullah di Ka'bah, mengangkat pondasi dari Baitullah, maksudnya pondasi Baitullah. Bukan bangunannya yang jadi pesan, yang jadi pesan proses ketika dia meninggikan. Pondasi itu apa maknanya? Pondasi itu kalau dia kuat maka bangunnya akan kokoh. Begitu Nabi Ibrahim dengan Ismail, ada ayat berikutnya, wa Ismail, dan anaknya Ismail. Ibrahim dengan anaknya Ismail dengan penuh sukacita, senang hati dia melakukan meninggikan, itu kan ibadah. Meninggikan Ka'bah itu ibadah. Maka ketika dia menjalankan itu, perintah Allah itu, meninggikan Ka'bah itu dengan senang hati dia, maka pelajarannya apa yang diambil? Saat kita beribadah itu, ikut cara beribadahnya Nabi Ibrahim. Dengan senang hati dia beribadahnya, bukan karena terpaksa ibadahnya. Itu pesannya. Jadi bukan meninggikan Ka'bahnya, karena kita pun tak ada lagi disuruh meninggikan Ka'bah. Itulah makanya Allah menggunakan fi'il mudhari. Coba kalau kita tak lihat pada sisi fi'ilnya, apa yang kita artikan di situ? Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Hampa dari maknanya, tak sampai pesannya, padahal yang diinginkan di situ sebab-sebab dia digunakan dengan fi'il ini, isim fa'il, isim maf'ul, itu semuanya ada hikmahnya yang mau kita ambil. Baik, kita lanjutkan. Rabbana, wahai Rabb kami, taqabbal. Taqabbal ini diambil dari kata taqabbala yataqabbalu. Qabbala, kalau qabula yaqbulu, kabul, mengabulkan. Makanya doa kita, Rabbana taqabbal minna, ya Allah kabulkanlah doa kami. Taqabbal itu mohon kabulkan. Taqabbal minna, kabulkanlah, minna dari kami. Maksudnya kabulkanlah, terimalah. Kalau mengabulkan itu menerima. Terimalah ibadah kami ini. Apa maknanya di sini? Dengan senang hati dia beribadahnya dan berharap bahwa Allah menerima ibadah. Makanya dia berdoa. Makanya orang kalau habis sholat tidak berdoa, itu dia sombong. Seakan-akan ibadahnya dah diterima oleh Allah. Lihat Ibrahim dan Ismail ketika dia beribadah dengan senang hati, dengan penuh cinta, lalu dia berdoa, ya Allah terimalah ibadah kami, minna dari kami. Sama dengan ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, itu bebannya berat, tapi karena cintanya kepada Allah, apapun yang engkau perintahkan ya Allah, itu makanya dalam riwayat itu disebutkan ketika pisau itu mau ditempelkan, sudah ditempelkan, terasa dingin oleh Ismail pisau. Ketika diayun aja sedikit itu udah menetes darahnya itu seharusnya. Tapi saat itu dia kata Ismail, wahai ayahanda, janganlah engkau melihat mataku. Kalau engkau mau menyembelih aku, jangan lihat mataku, karena engkau tak sanggup, nanti tidak murni perintah Allah yang engkau kerjakan, karena bercampur antara kasihan dengan aku sebagai anakmu dengan kecintaan kepada Allah. Begitu Ismail. Lalu dia melihat ke atas, dia sebut seperti ini, ya Allah taqabbal, ya Allah terimalah ibadahku. Ibadah, kurban itu ibadah.
meskipun Allah melihat ternyata Ibrahim ini begitu dia beribadah itu dengan penuh cinta, bahkan orang yang sangat dicintainya pun dia rela untuk mengorbankan. Maka fafadainahu bidzibhin azim, kami ganti dengan sembelihan yang besar. Nah, kan itu ayatnya. Nah, itulah kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan insyaallah. Nah, terkait dengan ayat ini, ibadahnya berupa meninggikan Ka'bah dengan penuh kecintaan dan dia berharap diterima ibadah itu. Rabbana taqabbal minna. Kalau kita mengaitkan makna Rabbana, Rabbana diambil dari kata Rabba. Rabbanya itu Rabbun itu Rabb, pembimbing, yang melindungi, yang mengatur, yang mengayomi, yang mengasuh, itu makna Rabbun. Jadi kalau dia Rabbana, wahai engkau yang membimbing kami, sebetulnya ada makna pesannya di situ. Tapi kalau kita artikan wahai Tuhan kami, ya sekedar itu aja, hampa dari makna. Makanya makna-makna kata ini berapa banyak maknanya, semuanya kalau perlu kita tahu. Apa makna Rabb? Rabb bisa mendidik, bisa mengayomi, bisa melindungi. Jadi ketika dia nyebut Rabbana, tergambar di situ engkau wahai yang melindungi kami ya Allah, engkau wahai yang mengayomi kami ya Allah, engkau wahai yang mendidik kami ya Allah, engkau wahai yang mengatur hidup kami ini ya Allah, engkau wahai yang menguasai alam semesta ini ya Allah, Rabbul Alamin. Cuma karena bahasa kita ini tak dapat mewakilkan, maka belajar bahasa Arab inilah kita jadi tahunya. Ternyata muatan makna Rabb itu tidak sekedar Tuhan yang dipahami oleh terjemahan kita, Tuhan. Coba lihat pengembangan katanya. Rabba yurabbi artinya mendidik. Dari Rabba yurabbi ini lahir kata tarbiyah. Tarbiyah artinya pendidikan. Nah, itu Rabba. Jadi kalau Rabbana, wahai pendidik kami, Allah yang mendidik kita, Allah yang menguasai kita semua. Nah, maka wahai engkau yang melindungi kami. Kalau pendidik itu kan dia melindungi juga. Nah, wahai engkau yang melindungi kami ya Allah, terimalah ibadah kami. Taqabbal minna, terimalah dari kami. Dari kami apa? Ibadah yang kami lakukan. Ibadah yang kami lakukan. Ibadah itu kan kita yang melakukan. Kan dari kita. Makanya dia berdoa, taqabbal minna innaka, sesungguhnya engkau. Ka ini apa nih Pak Bu? Sebagai apa dia nih kalau dalam bahasa Arab? Kata apa? Kata ganti. Bahasa Arabnya domir. Domir apa? Domir munfasil atau muttasil? Muttasil, ragu-ragu. Muttasil, domir yang melekat. Karena kalau domirnya munfasil, anta, terpisah, anta, engkau. Tapi kalau sesungguhnya engkau, tak bisa inna anta, berubah antanya menjadi ka. Innaka, sesungguhnya engkau. Ketika ditambah anta lagi, ini namanya taukid. Makanya tak bisa inna anta, ka dulu baru anta. Sesungguhnya engkau benar-benar. Meskipun secara harfiahnya sesungguhnya engkau lagi. Sesungguhnya engkau kan tak boleh terjadi dalam bahasa kita. Sesungguhnya engkau. Tapi maknanya di sini engkau bertemu dengan engkau, maksudnya engkau benar-benar. Engkau benar-benar apa ya Allah? Sami, maha mendengar. Sami diambil dari kata sami'a, yasma'u. Simaklah ayat berikut ini. Simak suruh mendengar. Simak itu dari bahasa Arab sami'. Sami'a yasma'. Alim dari kata alima, ya'lamu, mengetahui. Ilmu mengetahui. Orang berilmu, orang mengetahui. Alim, maha mengetahui. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau benar-benar maha mendengar, maha mengetahui. Itu ayat 127. Kita lanjutkan. Rabbana, diulang lagi doanya. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai yang melindungi hidup kami.